Pemirsa, usia pensiun di Indonesia adalah 55 tahun, namun kebanyakan di antara masyarakat ingin terus bekerja di saat pensiun. Bekerja terus sampai tua, itulah topik perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya, Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, ini memang banyak masyarakat Indonesia yang ingin terus bekerja pada saat pensiun. Pandangan Bapak bagaimana? Jadi kalau kita lihat ya, dari hasil survei yang dilakukan oleh Manulife, jadi Manulife Investor Sentiment Index. Nah, misi terakhir kami di survei tersebut menyatakan bahwa 3 dari 4 masyarakat Indonesia mengharapkan untuk dapat terus bekerja hingga usianya 67 tahun. Nah, tentunya ini berarti 12 tahun lebih lama dari usia pensiun normal resmi saat ini, yaitu 55 tahun. Mayoritas rata-rata alasannya apa ya Pak? Alasannya banyak hal alasannya. Jadi kalau alasan klise ya kalau kita lihat ya, agar otak dan badan tetap aktif dan sehat. Dan agar ada aktivitas pada usia tua. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat paling dalam adalah karena mereka membutuhkan dana lebih. Dana lebih yang mereka ingin dapatkan untuk mengcover hari tuanya. Maka kalau kita lihat ya, jumlah penduduk Indonesia 250 juta dan usia harapan hidupnya itu juga naik. Kalau kita lihat tahun 85-an itu usia harapan hidup kurang lebih ada 53 tahun. Maka di tahun 2014 ini usia harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 73 tahun. Sementara dia sudah pensiun 55 tahun, dia akan hidup sampai kurang lebih umur 73. Oke, nah idealnya kalau kita bisa dapat menikmati masa pensiun kita, namun juga nih kita bisa betul-betul menikmati dengan santai. Itu seperti apa dong jadinya Pak? Jadi kalau kita berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ILO, International Labour Organization, kurang lebih untuk kita bisa hidup layak pada saat usia pensiun, paling nggak kita punya antara 70-80% penghasilan terakhir. Nah berarti tapi kalau kita mencapai, bagaimana kita mencapai 70-80% penghasilan terakhir, maka kita harus punya cukup tabungan hari tua nih pada saat kita pensiun. Ini sebetulnya sangat banyak sekali dana-dana yang harus kita persiapkan kalau begitu ya Pak ya, jumlahnya nominalnya untuk menikmati hidup dan juga ini adanya kesehatan yang pasti biaya kesehatan akan terus membengkak nanti di saat tua. Kiranya berapa besarnya dana yang harus kita persiapkan kalau begitu? Kita paling tidak berapa dananya adalah kembali lagi pada style kita. Tapi kalau saya bikin suatu asumsi di sini ilustrasi, katakanlah kita butuh dana sekitar 2 miliar nih pada saat kita pensiun. Nah, bagaimana kita menyiapkan 2 miliar tersebut? Banyak orang menyiapkan angka 2 miliar tersebut pada saat dia umurnya 45-50 tahun. Ya. Tapi kalau kita semakin muda untuk mencicil kebutuhan 2 miliar tersebut akan semakin mudah, semakin ringan. Contohnya, katakanlah kita sudah menyiapkan dari sejak umur 25 tahun. Untuk angka 2 miliar tersebut, maka cicilan kita per bulannya adalah 232.000. Ya. Namun kalau kita sudah usia 40 tahun baru menyiapkan, maka cicilannya adalah 2,7 juta. Semakin tinggi seperti itu. Nah, kiranya ini kemana kita harus menempatkan dana kita? Karena ini kita tidak hanya akan menghadapi nanti pada saat pensiun inflasi kesehatan, tapi juga inflasi dalam arti sesungguhnya nih Pak Nanang ya. Bagaimana penempatannya bagaimana supaya tidak dana kita akan tergerus oleh inflasi? Oke. Pastinya adalah pada saat kita investasi, pada usia produktif, kita harus lakukan diversifikasi investasi. Jadi tidak hanya menempatkan dana kita dalam satu investasi. Kita diversifikasi, kalau kita bicara investasi, kita dalam bentuk pasar uang, ada bentuk obligasi, bentuk saham. Nah, kebanyakan orang saat ini, orang Indonesia adalah, saya pilih nyaman aja, pasar uang, deposito. Tapi deposito paling tinggi berapa sih? 7-8%. Sementara inflasi dengan BBM naik, dibilang akan inflasi naik 2%. Berarti kan duit kita akan tergerus oleh inflasi tersebut. Nah, jika kalau begitu tadi kan dikatakan Pak Nanang bahwa kita memang harus mempersiapkan sejak muda, sejak dini. Apakah berarti saat kita mulai bekerja kita sudah harus mulai menyisihkan dana untuk mempersiapkan dana pensiun kita atau bagaimana? Benar Mbak Chandra. Kalau kita sudah mulai bekerja, kita harus paling tidak sudah mencadangkan uang untuk pensiun. Karena kalau kebanyakan dari orang adalah tabungan itu adalah sisa untuk konsumtif dulu, baru kemudian kita cadangkan untuk dana pensiun seperti itu. Jadi ini mindset kita harus dirubah kalau begitu ya Pak Nanang. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh